kecanduan. Kok bisa? Coba kita lihat. Kalau anak kita pulang sekolah nih, Assalamualaikum gitu ya. Di rumah apa yang disambut oleh uminya atau ibunya? Udah sana cuci kaki, cuci tangan, pasti ditaruh, makan. Tadi gimana pelajarannya? Udah bisa nggak? Udah bisa berapa? Udah berapa tadi belajar? Bisa nggak? Kamu nggak bisa, nggak belajar. Pertanyaan sekaligus jawaban, ya. Tapi di gadget, game-game itu dibuat dengan begitu indahnya. Jadi kalau masuk gadget akan ada tulisannya Welcome to the Great Adventure. Ada lagunya lagi, tinok. Nah, disambut Bu. Kalau kita sepatu dilempar-lempar mama itu loh ya. Bangun jam 3, waktu udah nyapu, udah ngepel, udah masak, kerja untuk les kamu naruh sepatu aja kok dilempar. Curhat ya, ada nasihat orang tua ibu tuh curcol kadang-kadang. Nah, si anak kalau di gadget disambut Welcome to the Great Adventure. Nah, di level 1 tinok. Wah, menang. Karena memang level 1 dibuat gampang. Di level 2 dibuat gampang, sulit dikit tapi dia buat menang. Di level 3 biasanya udah mulai kalah. Nah, kalau anak kalah apa yang dilakukan oleh game itu? Langsung keluar skor, top skor 1 sampai 10. Kalau anak kita nomor 8, kira-kira apa yang ada dalam perasaannya? Gimana caranya aku jadi nomor 1? Terus ada pertanyaan, kamu mau mulai lagi nggak? Yes-nya gede banget. Maunya kecil gitu. Akan anak pilih apa? Yes. Dan seorang manusia, seorang anak itu pada hakikatnya senang dipuji. Dan game memfasilitasi itu. Jadi kalau dia berhasil selalu ada pujian, great, hebat gitu ya. Dan anak pada hakikatnya selalu ingin jadi pemenang, ingin mengalahkan orang lain, ya. Sehingga dia bisa dapat piala, dapat hadiah, dan semua itu difasilitasi oleh game. Kadang-kadang ibu ini lupa. Saya juga terus belajar untuk tidak apa, membandingkan. Alah, kamu nilainya cuma 5, itu Tony anak sebelah 8, nah gitu tuh ya. IQ-mu cuma 130, anaknya Bu Budi itu 140. Nah, gitu. Hati-hatinya di situ. Dan game itu sudah memfasilitasi merangkul anak kita, dipuji, dikasih hadiah, nggak dimarahin nanti. Walaupun kalah tetap dikasih lagu, tintong, nah tetap. Jadi dia begitu bahagia, begitu nyaman. Dan pada saat anak sudah main game, dia kan nggak usil ya, nggak gangguin adiknya, jadi kita juga tenang. Ya gitu, pinter, nggak ganggu adiknya. Nah, kita yang memfasilitasi. Apa yang harus kita lakukan? Yang pertama adalah ini, kita lihat dulu bang. Dark clouds gather, fill the sky. Don't know how to talk to you, just know how to say. Children say, children do. Kalau pengen anak kita suka baca buku, sempatkan di depan dia baca buku setiap hari. Kalau ingin anak kita pintar ngaji, sempetin ngaji di depan dia. Bahkan ustazah saya ngajarin gini, kalau kita sholat tuh, kalau bisa pura-pura nangis di depan anak. Loh kenapa ustazah seperti gitu? Iya, anak pasti tanya, loh bunda kok nangis? Iya, ibu bunda tuh bersyukur banget sama Allah dikasih kamu, dikasih abi, dikasih kakak, kita dikasih rumah. Bunda seneng, bahagia banget. Sehingga anak akan bilang, aku pengen kapan-kapan nangis kayak udah kalau sama Allah. Harus dicontohin anak. Kalau kita pengen anak kita baca buku, baca di depan dia. Nih bunda baca buku loh. Jangan sampai kita bilang, ayo belajar sekarang. Ambil air wudhu. Ternyata ibunya ambil remote, cinta fitur. Nah, gitu dia. Daripada 1000 kata-kata, 1 perbuatan nyata. Ya. Karena anak-anak itu melihat apa yang kita lakukan.
menentukan. Dan ini penting lagi. Anak belajar 89% dari yang dilihat. Kalau kita nyuruh baca buku juga berarti. Kalau kita pegang remote, dia akan pegang remote juga. 10% dari yang didengar dan 1% dari indera yang lainnya. Pastikan untuk masalah gadget ternyata salah satu terapinya adalah dengan banyak bersujud. Bersujud itu dengan apa? Sholat ternyata. Karena ada satu aliran darah di prefrontal cortex ini, satu utak seperti rambut aliran darah itu yang hanya bisa terisi oleh darah bila dalam posisi bersujud. Di penelitian di neurologi dikatakan kalau nggak bersujud maksimal nggak kemasukan kok. Jadi ternyata kuncinya kembali lagi ke keluarga. Ingat tadi kisah Nabi Yusuf pada saat digoda Zulaikha. Teman-temannya pasti aku kamu gak keren deh, gak tahu GTA. Ada yang bilang gitu. Tapi saat anak itu enggak, keluargaku aturannya gak kayak gitu. Dan aku tetap keren walaupun gak pegang gitu. Dia punya prinsip kayak gitu. Seperti Nabi Yusuf menolak Zulaikha karena teringat pada Tuhannya, karena terbayang wajah ayahnya. Jadi kalau bisa walaupun kita gak disampingnya tetap terbayang wajah kita. Aku gak mau gitu, kasihan bunda aku kalau aku gitu. Aku gak mau gitu, kasihan ayahku kalau aku gak aneh-aneh. Itu kontrol yang paling kuat karena nggak mungkin kita ini jadi sampah 24 jam. Selanjutnya adalah pahami komunikasi efektif dalam keluarga. Kenapa harus dipahami? Kadang-kadang kita bilang, Dek, mama itu sayang sama kamu. Sayang nggak ya minta kemana? Sayang nggak bu? Mama itu sayang loh sama kamu. Mama bangun dari pagi sampai malam hanya nyariin kamu. Tapi minta kemana? Enggak, mama marah sama itu karena yang dilihat body language-nya. Anak itu belajar dari 55% body language bu yang dilihat anak. Jadi kalau kita bilang mama sayang sama kamu, nggak dilihat juga suara kita, karena yang dilihat body language-nya. Karena kita mencak-mencak gini ya, dia ternyata marah. Kemudian 38 intonasi suara dan 7% kata-kata. Jadi kalau kita membuat sajak yang panjang dan lebar yang tinggi, sebenarnya nggak didengar sama anak karena dia lebih lihat nongkrongin kita. Ini wajahnya mata bayinya keluar, tanduknya keluar, taringnya keluar, duri-duri lada keluar semua. Wah ini nggak sayang nih. Sedangkan temannya bilang, Friend, kita kan sama, kita kan sehati. Adem malah buat dia, adem temennya. Anak-anak yang puber, yang mulai suka lawan jenis, tapi ceritanya ke temennya, itu berarti orang tuanya udah kalah skor. Berarti anaknya trustnya udah pindah ke temennya, bukan ke orang tua. Trust anak itu ayah bunda dimulai di 2 minggu pertama sejak kelahiran. Ya, pada saat anak itu di dalam kandungan di rahim kita, kan rahim itu pas banget ya, nggak kedodoran, nggak kekecilan. Tiba-tiba dia lari, kamarnya segede ini di rumahnya. Anaknya nangis, mamanya nggak muncul-muncul. Anaknya udah pintar loh, dinaikkan lagi nih pitch controlnya, gitu ya. Nggak muncul-muncul, main lagi, ya mama datang. Ini ada WA dari Bude, Mas baca, kayak gitu. Harusnya pada saat 2 minggu pertama, kalau lebih bagus lagi 40 hari pertama, seorang ibu itu harus terus mendekat anak. Makanya Allah berikan makanan bayi diletakkan di dada ibunya, agar ibu selalu mendekat anaknya. Mata ibu beradu dengan mata anak, inilah yang membentuk yang namanya trust atau rasa percaya, yang akan terbawa sampai anak ini seumur hidup. Jadi kalau mau nyenengin lawan jenis, dia ceritanya ke abinya, ke uminya, gak ke temannya. Itu trust awal yang terbentuk. Makanya Allah berikan seorang wanita nifas 40 hari, sehingga si ibu ini gak usah melayani suami, fokus ke bayinya. Kalau di saat yang lain gak boleh nolak. Nah, ada maksud Allah berikan itu sendiri. Jadi kita harus bisa ikhlas. Kenapa sih Allah berikan makanan bayi di dada ibunya? Tapi ibu di zaman sekarang mah pintar ya Pak ya, pada disedotin masukin freezer ya. Kasih Pak, dotin ya. Nah, ada metode baru. Oke. Setiap anak, ingat tadi, setiap anak itu ingin hebat, ingin jadi pemenang, ingin selalu dipuji. Dan tugas kita sebenarnya menjadikan dia pemenang pada kehidupannya sendiri. Ada yang kenal ini? Belum kenalan? Sebelahnya? Yang ini? Rudy Khalidin. Ini?
Kalau jam-jam angkatan saya kayak kenal Rudi Salam Bu, bintang film. Ini Rudi Hartono. Ini Rudi Habibie. Ini Rudi Hadiswari. Dari semua ini mana sih Bu yang lebih pintar? Mana yang lebih pintar? Rudi Habibie. Ibu? Semuanya. Yang bilang Rudi Habibie angkat tangan. 3. Yang bilang semuanya angkat tangan. Yang gak angkat tangan aku. Ada pilihan lain. Rata-rata orang Indonesia selalu bilang yang paling pintar Rudi Habibie. Makanya les titik-titik yang ada senyumnya gitu mesti menang, mesti penuh muridnya. Karena indikasi orang Indonesia pintar itu kalau pintar matematika, maka disebut yang pintar Rudi Habibie. Dan tes IQ harus banget Bu. Ibu-ibu, bapak-bapak tahu nggak tes IQ yang dites apa? Tes IQ itu yang dites itu sebenarnya hanya 2, matematika dan bahasa. Jadi saat dites IQ, jam-jam anaknya IQ-nya berapa? 130. Mateng aku anakku 110. Di rumah tuh ibunya marahin. Dek, kamu IQ kok cuma 110 sih? Anaknya ibu siapa Bu? Bu Yuliati itu 130 mak makan malu. Si anak saya jadi gimana? Minder. Padahal ingat, IQ itu hanya melihat matematika dan bahasa language. Sebenarnya ayah bunda, semua orang di sini adalah sukses. Rudi Hadiswara, sekolahnya banyak, kaya dia, kaya, bahagia dia, bahagia. Rudi Koridin, seren, banyak juga loh bayarannya Mas TV. Rudi Salam, ngomong, jadi aktor, laris juga. Rudi Hartono, juara England, ternyata keren juga. Artinya apa ibu-ibu? Kita semua itu harus yakin bahwa anak kita adalah seorang pemenang. Anak kita itu sama Allah diturunkan ke dunia sebagai khalifah fil ard. Gak mungkin sama Allah gak dikasih potensi. Jadi kalau dia memang gak pintar matematika, kita harus yang lebih smart. Berarti pintar yang mana ya? Itu tugas orang tua mengantarkan anak-anaknya menemukan surganya. Jadi anak-anak itu kalau bisa jadi anak yang sukses dan bahagia Bu. Sukses tuh bisa aja, tapi tiap pagi darahnya selalu. Nah, nilainya benar tinggi ratingnya. Gimana memahami anak? Nah sekarang itu ada cara mengenali belahan otak anak. Nanti ini suami istri juga bisa memahaminya. Boleh diangkat tangan kanannya semua? Ini ya, untuk memudahkan memetakan otak. Ditempelkan seperti ini. Yang S itu jempol, mudahnya ya. Yang T itu telunjuk. Yang tengah itu insting, jari tengah. Yang intuiting, jari manis. Yang kelingking, jari kelingking feeling. Ya. Apa maksudnya? Orang yang otak kiri limbik kiri bawah diwakili oleh jempol. Kalau jempol dibandingkan jari yang lain bagaimana ayah bunda? Gede. Anak-anak yang kuat dominan di otak kiri bawah yang sensing itu biasanya anaknya rajin, memorinya kuat. Kalau nulis itu biasanya dipinjemin teman, stabiloan, rapi, warna-warni. Kalau kita suka pinjam catatan teman, itu orang sensing. Orang sensing mah memorinya kuat. Jadi kalau dek kita nanti udah dia ya Sabtu, ternyata kita sampai tuh sudah aku udah janji, nanti malah nggak dia. Nah itu anak sensing kuat banget memorinya. Jadi kalau saya pinjam uang nih ke Bu Yulianti ya, wah nggak mungkin lupa. Wah itu orang sensing. Sampai jangan saya udah Bu Yulianti. Bu Yulianti udah gini, Bu Vivi 24 Desember 2014 menang mecah nih lo ya. Hati-hati nek ke gelasnya. Nah itu orang sensing, memorinya kuat. Jadi kalau janjiin sama orang sensing itu kita harus hati-hati. Nah kalau sensing gimana? Sensing itu yang kuat otot Bu. Jadi kalau pengen memorinya dia lebih kuat, harus olahraga yang renang kuat, dikuatkan. Jadi hafal Qurannya lebih keren anak-anak sensing. Kalau kita paham potensinya. Anak sensing itu rabun dekat, tapi tabung jauh. Jadi nggak bisa pikir visioner. Kita yang harus arahin. Nah, sekarang yang neokortex kiri, otak bagian atas, diwakili oleh telunjuk. Telunjuk biasanya ngapain? Merentah, nunjuk. Kalau punya anak thinking Bu, dek mandi. Aman
kalau mama juga belum mandi. Lah, itu nanti dia nggak jadi beritahu. Kasihkan pilihan. Adek, mau mandi sekarang apa 10 menit lagi? Pasti pilih 10 menit lagi. Tapi biarkan, karena dia pilih kekuasaan untuk memerintah. Bapak-bapak, kalau punya istri seorang thinking, kalau dia suka memerintah kepada cinta, ya gitu cara mencintainya. Karena dia memastikan semuanya under kontrol, semuanya baik-baik saja. Papa di mana? Papa pulang papa? Papa sama siapa? Papa jemput adik ya? Papa tolong diambil ya? Tolong dikeser deh, papa beli ayam deh, ini mau masak deh. Nah gitu, itu tuh anak istri thinking kayak gitu. Tapi itulah cara menunjukkan cintanya. Jadi orang thinking udah dia malah bahaya gitu. Ya. Orang analitis paling, jadi kalau dia masuk ke suatu kantor, dia lihat ini nggak beres. Nah itu orang thinking banget tuh ya. Biasanya bapak-bapak sekolah thinking ya. Nah, yang tengah itu otak tengah, insting. Orang yang nalurnya serba bisa. Kalau punya anak insting biasanya orang tua kalau saya anak saya seminggu kemarin minta panahan dong. Habis itu ganti 3 minggu minta renang. Habis itu ganti minta catur. Saya pusing dong semua diikutin. Karena udah bisa. Anak insting memang serba bisa. Tetapi kita harus arahkan mana yang mau dia kuatkan. Sama kalau udah gede bisnis ya, orang insting seminggu bisnis apa? Cilok, di Malang ya main cilok. 2 minggu dawet, 3 minggu pecel lele, 5 minggu sempol. Ada baru ya di Malang, ada sempol lah kayak gitu. Itu orang insting. Makanya orang insting kalau kita ngarahkan, dia harus nempel ke institusi apa yang bisa menguatkan. Kemarin ada seseorang insting yang tes. Ada mau insting, dok, saya tuh seorang ahli akupunktur, saya kerja di rumah sakit, tapi saya mau buat klinik sendiri. Saya bilang, enggak dong bu, ini ibu ikut rumah sakit aja. Kalau rumah sakitnya semakin naik, nama ibu juga semakin besar. Kalau ibu buat sendiri, saya jamin dia nanti tutup. Oh dokter kok tahu sih, saya sering deh tutup. Dia bilang gitu. Orang itu suka membantu, nalurinya selalu membantu. Ya, kalau orang sensing tadi, dia adalah chemistry-nya harta. Jadi kalau sudah belajar, emang kalau adik ranking, adik dapat apa sih? Nah itu sensing. Kalau thinking itu chemistry-nya tahta, bisa merentang tahta, bisa berkuasa. Kalau anak kita thinking, masukkan ke organisasi sehingga tersalurkan. Kalau anak insting itu baik banget bu, suka membantu. Dan dia refleksnya spontan. Umpama di depan face ini ada yang kecelakaan ya. Orang insting maju duluan dia langsung bantu. Kalau orang sensing dia gini, kok tak ewangi duit teh. Nah itu sensing. Tinggi kenapa lah itu kecelakaan itu manipulasi. Nah dianalisa dulu. Kalau itu kan tampil beda. Kalau dalam misalkan, wah itu mau jempalin dia warna belok ya. Kalau pilih kan perasaan, kasihan ya kecelakaan tapi tidak ngewangi-wangi. Nah kayak gitu ya. Semua anak beda-beda. Nah intuitif, jari apa bu tadi? Jari manis biasanya pakai cincin. Ciri-ciri anak intuitif itu berkelas. Semua nulis di kertas, dia nulis di tembok. Ya. Semua gunting kertas lipat, dia gunting spray di tetangga. Gitu. Ada kisah dari seorang intuitif itu gitu. Ada seorang anak laki-laki yang melihat ibunya menangis pagi itu. Dia nanya, bunda kenapa nangis? Orang Indonesia gitu banget. Ibu kenapa nangis bu? Ini loh, ibu dapat surat dari sekolah. Katanya kamu terlalu hebat sehingga ibu harus mendidik kamu sendiri. Kata ibu. Si anak itu kemudian, oke, alhamdulillah senang deh aku dididik ibu. Dia ngomong gitu. Beberapa tahun kemudian orang itu sudah dewasa dan ibunya telah meninggal. Dia bongkar-bongkar barang lama dan temukan surat itu. Apa ternyata isi surat itu? Anakmu terlalu bodoh. Tidak ada sekolah yang bisa mendidik anakmu. Laki-laki itu pun menuliskan dalam bukunya dan berkata, saya hanyalah seorang anak yang bodoh, tapi ibu yang luar biasa lah yang menjadikan saya bisa seperti ini. Siapa dia? Thomas Alva Edison. Intuiting adalah orang yang visioner, yang jauh ke depan. Anak-anak intuiting di sekolah Indonesia kadang-kadang dicap aneh. Nah, kalau umum aja, karena anak itu kecerdasan geraknya memang kuat. Dia nggak mau tampil sama. Seandainya dia semuanya masuk pakai topi, anak intuitif masuk, dia pakai sarung bulu. Gitu. Pokoknya tampil beda. Kiri anak intuitif. Jadi kadang-kadang kalau orang tua yang punya intuitif nggak bisa ikro anaknya, aduh anak saya nakal dan dosa. Enggak ada anak nakal bu. Cari dan memang. Kalau kena anak intuitif malah tuh garu-garu. Makanya harus dimasukkan kayak robotik, yang pengertian-pengertian kecerdasan gitu. Orang intuitif itu kalau sudah capek, itu nanti ada dua, itu introvert dan extrovert. Kalau introvert itu
refleksinya tidur. Jadi kalau punya suami itu emang tukang tidur. Karena postur tubuhnya anatomisnya panjang, jangkung, ya perutnya juga panjang. Selain tukang tidur, tukang makan. Dikit-dikit makan, gitu. Anak-anak itu kan seperti itu. Nah, yang feeling, jari manis, jari kelingking itu biasa buat apa? Buat ngupil, gitu ya, buat kemana-mana. Anak-anak feeling itu suka mudah bergaul kemana-mana. Gampang. Biasanya super. Anak-anak feeling itu biasanya nggak punya catatan. Karena di kelas kalau feeling introvert pasti akan dengarkan dulu sambil goblong. Itu feeling introvert. Kalau feeling extrovert dia dengerin sambil ngomong berdiskusi. Jadi kalau anak-anak feeling, kalau dia kecentok gurunya, dia mesti bilang, oh nggak masuk, nggak enak gurunya. Nah, karena dia sangat bergantung pada itu. Kalau kita kenalin anak-anak itu hebat dan kita juga arahkan yang luar biasa. Anak ini kalau lagi bosan ngapain dong? Wisata. Kalau anak sensi ngapain? Outbound. Anak film ngapain? Bercengkrama. Anak ini ngapain? Silaturahmi. Jadi ada caranya sendiri, ada kalibrasi belajarnya, ada cara ngarahinnya. Kalau anak-anak ini sebenarnya ditemukan orang tua potensinya, nggak ada kasusnya om telolet om, nggak ada. Karena dia sibuk, aku mau jadi ini, aku akan ini. Dia kan sibuk untuk menambah kesalahan dirinya untuk jadi sesuatu yang dia senangi. Di Stephen ini ada sirkulasinya ternyata. Jadi orang feeling itu mendukung orang sensing. Orang sensing mendukung orang thinking. Orang thinking mendukung orang insting. Orang insting mendukung intuiting feeling. Jadi kalau pakai jari urut sebenarnya. Sensing mendukung thinking mendukung insting mendukung intuiting mendukung feeling. Nah, apa maksudnya di dalam? Di dalam ini adalah menaklukkan. Saya ini orang thinking, ayah, ya. Thinking itu adalah sakral sistematis hitam dan putih. Anak saya feeling. Suatu dulu gini, aduh ini ngandani yang mau dari ternyata karena orang feeling itu menaklukkan thinking. Stamina orang thinking, orang neokortex itu, thinking sama itu stamina jangka pendek, apalagi intuitif. Ototnya putih anaerob. Nah orang thinking juga stamina jangka pendek, orang feeling stamina jangka panjang. Dia bilang gini saya, aku mau jaga singa, kan kita nggak ada perjanjian beli jaga singa. Oh dia karena thinking salah. Kok tapi mau jaga singa, kan dia nggak ada, kan kita nggak ada ribut apapun tuh itu. Aku tapi mau jaga singa. Saya itu sampai 200 dia mau jaga singa. Wah, ingat orang thinking itu kelemahannya apa? Di kesabaran. Ya, kalau kita sudah sedang sibuk, banyak tamu, banyak jadwal, kita akan bilang gini, yo beli jaga singa, beres deh, nah. Dan orang film akan bilang, yes, gitu. Makanya kalau kita paham ini ya, saya akan menatap-natapkan diri untuk tidak memberikan jaga singa karena belum ada perjanjian beli jaga singa. Dan ini adalah efeknya. Kalau kita cari coach yang berbisnis, kita usaha apa nih? Garment. Saya orang insting nih, jadi saya cari coachnya atau partner bisnis saya, contohnya orang thinking support saya. Kalau guru, anak saya feeling itu pertamanya homeschooling bu. Aduh, cari gurunya susah banget karena dia banget mencetak guru waktu pertama kali dulu waktu saya masuk SD. Hanya homeschooling, cari gurunya aja nemu. Orang sama-sama feelingnya langsung dia belajar. Udah kita ini belajar apa? Belajar itu. Kok cuma itu? Lagi dong. Aku mau belajar yang banyak. Kalau udah kebuka ya bu. Padahal dulu kok lihat gurunya dia lari naik ke genteng. Ya, kalau feeling itu gampang mencetak figur. Yang dicap rajin kayak Pak Benjamin itu orang thinking sangat serius. Orang mata gini. Matematika oke, bahasa oke. Kalau itu soalnya melayang-layang. Gimana sih? Nah ini dalam kehidupan, gimana kita bisa satu visi sama suami? Ya, kalau pas tantrum tadi, ya pas tantrum, aku mau es krim enggak, kita nggak minum es krim. Papa mau es krim, nah gitu kan bisa papanya udah salah deh gitu. Nah itu kita harus sinkron dulu, suami istri agar satu kata, agar tantrum anak ini cepat mereda sehingga nggak sampai anak kecanduan gadget, cari gadget dan sebagainya. Di Stephen itu ada namanya scale of love dan ada scale of spouse ikatan hubungan. Jadi kalau istrinya mendukung suami itu skornya 4. Itu banyak Kak Rudi lihat deh pada data saya. Mama saya
gitu ya. Skor oskosnya gitu. Didik anaknya pun adem, ayem, enak, sevisi. Karena istri mendukung suami. Jadi kalau istrinya sensitif, suaminya apa? Thinking. Kalau istrinya intuitif, suaminya yang didukung feeling. Ya, itu skor oskos, skor hubungan orang tuanya 4. Ada lagi yang 3. Jika suami menaklukkan istri. Kalau suaminya thinking, berarti istrinya intuitif. Nah itu menaklukkan, itu juga kayak Romeo and Juliet pasti. Yang agak-agak mulai gonjang ganjing, kalau yang suami mendukung istri, jadi yang moncer di depan istrinya, agak superhero. Suami mendukung istri ini kalau nggak ada keridoan, berantem dulu apa mamahnya, anaknya belum aja, anaknya bosen, anaknya gadget deh. Suami mendukung istri, ini skornya, kalau skor of love-nya 2. Nah kalau belum nikah nih, ini yang udah mulai mencari calon mantu, itu kalau cari calon itu jangan yang 2 jangan sebenarnya. Yang istri mengalahkan suami atau tipenya sama. Itu biasanya sering perang Bratayuda gitu. Makanya dinaikkan makomnya, sehingga saat mendidik anak nggak kekeran. Papa aku boleh nggak naik sepeda? Tanya mama deh, kalau mama boleh, papa boleh. Nah, nggak itu tuh modelnya didiknya, nggak jelas. Kok bisa sih dok? Suami menaklukkan istri kok bisa kayak perang Bratayuda? Thinking itu orangnya masa kini, logis, realistis, sistematis. Intuitif orang masa depan dan rabun dekat. Rumah di sebelah mata nampak, gajah di depan mata nggak nampak. Orang intuitif itu. Anak juga kayak gitu. Suami itu kayak gitu. Dia kan bilang gini ya, mama sayang, yuk kita pindah ke bulan yuk. Dunia buat kita sendiri di bulan. Orang tinggal ada apa? Orang realistis masa kini. Udah gak usah aneh-aneh, buat makan aja susah mau pindah bulan. Nah, itu sering bentrok. Makanya harus dikelirkan dulu buat suami istrinya. Sebagus apapun ilmu parenting, kalau suami istri belum saling ridho itu gak turun di keluarga itu. Akhirnya terlihat di anak adalah papa mamanya berenang aja. Anaknya jadi cari hiburan sendiri. Salah satunya lari dari gadget. Kalau istrinya intuitif, suaminya sensitif, kok kenapa sih kok pengerangan juga dok? Iya, suami sensitif, filosofinya ototnya kuat kan, pergi pagi pulang petang, kerja keringetan, ngumpul dikit-dikit nggak apa-apa, pokoknya rajin. Suami orang itu kan cenderung agak malas ya, dia udah gini, apa hidup kok dibuat ngoyo mentok, gitu. Dia gambar ponok gitu. Ternyata ponok-ponoknya dia gambar itu lambungnya Pertamina. Saat disodorkan, kok diterima, lakunya 5M. Lupa, aku mek minum tok 5M. Papa kerja pagi pulang sore kan untuk isi dik. Nah kayak gitu. Ini sering berantem juga nih pasangan. Jadi memang harus dikelirkan. Nanti kalau pengen lebih tahu tentang Stephen bisa menghubungi Pak Arif di luar. Pak Arif yang punya lisensinya di Jogja. Oke, dalam kehidupan kita tuh harus mengkelirkan anak kita apa, tipe kita apa. Kalau di parenting, di Stephen parenting itu ada yang menentukan namanya parent leader sebenarnya keluarga. Parent leader itu gimana dokter Stephen? Saya tipenya apa? Anak saya apa? Dulu saya tuh pusing tunjukin anak saya berdua. Dia tuh ya, dikoning ngarep malah ngiburi, dikoning anak malah ngiwol malah gitu anak saya. Saya tobat. Aduh dokter parenting kok anaknya rasa diajari, nah pusing juga gitu ya waktu itu. Tapi setelah saya paham sih, oke. Saya sebagai parent leader beda sama imam ya, ayah bunda. Kalau imam pasti ayah. Tapi kalau parent leader itu siapa yang bisa memberikan sense of giving terbesar untuk anak, yang waktunya paling banyak dengan anak, yang bisa memberikan perhatian lebih banyak ke anak, itu yang disebut parent leader. Saat sudah dipilih parent leadernya umpamanya ibu, maka ayah menghormati keputusan si ibu, yang tentunya di belakangnya sudah punya visi misi keluarga ini apa. Visi keluarga kita apa? Umpamanya iman tanpa riba dan penghormatan. Jadi pada saat anak-anak mulai pinjam uang, nggak boleh kan kita pinjam uang. Nanti kalau itu kebiasaan bisa kena riba. Apa visi keluarga kita? Sama ini dulu. Kemudian siapa parent leader dalam keluarga? Jadi kalau udah parent leader itu bicara, itu titah dalam keluarga. Yang sebelumnya orang tua udah discuss dulu di belakang. Jadi nggak ada salah-salah. Enggak, mama nggak pernah bilang gitu kok. Dan sampai itu di depan anak. Jadi harus jadi satu tim yang bagus. Dan ini sangat membantu sekali. Saya terutama merasakan enak deh saat saya sudah tahu saya apa, ya, suami saya apa. Walaupun di posisi 2
2 jangan. Dok gimana dong dok? Saya udah kadung di posisinya ternyata posisi apa? Ideal 2 jangan. Naikin makom. Apaan tuh dok? Katanya yang kayak saya. Naikin makom tuh gini. Makom pertama level manusia, level pertama itu level aku. Ya udah aku bikin. Kamu itu suami jadi kerjaan ayam tok. Wah, yang itu tuh bilang ke kamu tuh saklek banget gitu. Itu level aku. Berantem aja masih. Level kedua adalah level aku yang tertempa. Ya udah, aku thinking dengan kelebihanku, kamu ikutin dengan kelebihanmu. Sudah saling menghormati. Itu level kedua. Level ketiga adalah level morality kita. Yuk gimana yuk keluarga kita baik. Kita mulai memasukkan visi keluarga. Level keempat adalah spiritual kita dan Allah. Kalau di At-Tahrim ayat 6 kan seorang ayah jagalah diri dan keluargamu dari siksa api neraka. Kalau udah paham itu saling menghormati. Oh istriku tipe thinking ya, tipe thinking itu sukanya rumahnya bersih rapi, nggak aut-autan. Yang itu berusaha menghormati udah, aku juga ikut menata. Saya punya senior nih, dia orang feeling introvert, berantakan banget. Dalam bayangan dia, aku pengen punya istri yang rapi banget. Setelah menikah, lebih berantakan daripada dia. Tobat aku. Setelah dites, ternyata mereka sama-sama feeling introvertnya. Akhirnya mereka rapat, gimana nih, Mah? Supaya rumah kita rapi kan suka kalau ada tamu, kalau rumah saya ada lamunya. Kalau berantakan gini aja deh, Pak. Rumah kita banyak lacinya. Jadi kalau ada tamu langsung nah rapi kayak gitu. Itu salah satu solusi. Jadi lihat setiap orang itu adalah kelebihannya dan bukan kekurangannya. Karena insya Allah setiap orang adalah khalifah fil ard. Kita tinggal ikhraq aja kelebihan dari masing-masing. Ini tadi chemistry-nya adalah sensing adalah harta, tinggi adalah tata. Kalau punya suami intuiting, dia punya ide kita adalah apa, nggak masuk akal dia sangat tersinggung karena dia di ide, di kata. Kalau feeling itu cinta, jadi kalau punya pasangan feeling itu murah meriah, nggak usah dikasih uang belanja, nggak apa-apa dikasih cinta. Nah itu ya. Insting itu bahagia. Anak-anak insting yang keluarganya berantem aja papa mamanya, dia nggak akan bisa belajar karena chemistry dia bahagia. Kalau punya tangan kanan bu, saya punya di perusahaan saya tuh, saya punya tangan kanan orang insting. Orang insting nggak serba bisa, itu perlu diarahkan. Orang insting itu nggak lihat gaji, tapi lihat bahagia. Jadi kalau yang para entrepreneur nih, kalau punya pegawai insting bu, diopeni, langka orangnya. Tapi ingat harus bahagia. Kalau kita mencelang aja di depan dia nggak betah, karena chemistry-nya bahagia. Ini ada masing-masing tipe. Cara belajarnya orang sensing suka pakai warna-warni. Jadi kalau punya anak sensing tuh yang diutamakan apanya? Perabotnya, tasnya, tempat pensilnya, dusgrid kalau saya bilangnya ya. Warna-warninya itu sensing. Kalau orang thinking buat bagan-bagan. Nah kalau punya anak thinking sama feeling jangan dijadikan satu kamar. Anak feeling itu ngomong. Anak thinking bisa belajarnya jam 12 malam, suara jangkrik, nah itu baru bisa masuk. Jadi itu menentukan kamarnya dia juga. Anak itu nonton filmnya yang modelnya Star Trek. Jadi nggak suka berangkat dalam kubur bu, kalau anak didik ya, supaya masa depan. Itu kalibrasi refreshingnya dia. Ini meningkatkan minat belajar. Lihat ini sensei introvert ada upetinya. Emang kalau aku orangnya siapa aku dapat apa sih? Nah itu anak-anak sensei. Kalau anak tinggi introvert, seandainya dia sangat kagum pada bapaknya dan bapaknya bilang, Papa rasa kakak bisa deh jadi juara. Dia langsung berusaha jadi juara. Karena dia suka diberi recognition. Recognition itu di atasnya penghargaan dari orang yang dihormati. Kalau anak insting, gak boleh dengar, Dek kamu ranking loh ya. Gak bisa. Dek kamu kalau ingin menguasai ini, belajarnya mulai yang ini, kemudian yang ini, kemudian yang ini. Kalau anak feeling, udah bu, undang teman-temannya ke rumah semua. Dibagi bab 1, bab 2, bab 3, bab 4. Kita buat kerjaan di rumah. Suruh cerita yang bab 1, bab 2, karena kita dengerin. Yang juara kita, karena dia pendengar hanya dari belajar dari pendengar. Ini ada pilihan karir. Dok kalau yang lain bisa aja. Kalau di belahan otak ini, seandainya dia sensing, dia tetap punya loh otak untuk berpikirnya intuiting. Tapi saat anak sensing bekerja di ranah intuiting bisa, tapi dia ngomong. Beda sama anak intuiting yang desain, sama anak sensing yang desain. Bagusnya pasti menang tetap anak intuiting. Ini gunanya apa kita tahu. Jadi waktu kecil ini kita ngajak namanya tour the talent, silaturahmi ke seseorang yang sudah sukses dan bahagia.
Sehingga ada yang bilang apa itu pengen jadi kayak itu dari bunda. Sehingga anak-anak akan bisa nantinya akhirnya tahu aku ingin jadi apa, dan tidak ada lagi kasus-kasus om telol om di jalan yang banyak banget sepanjang malam Jogja. Saya itu umumnya ada 15 om telol om padahal di pinggir jalannya kecil, truk-truknya luar biasa sekali gede-gede. Begitu, terima kasih dari saya. Kita sebaiknya nanti mendekati anak-anak kita adalah sebagai sahabat, karena anak-anak ini sekarang sedang krisis, terutama fatherless country Indonesia itu ya. Figur ayahnya hilang. Jadi kalau ada ayah-ayah hebat yang ada di sini, tepuk tangan dong buat para ayah yang ada di sini. Jarang-jarang ikut seminar parenting loh ayah-ayah. Dipaksa bu tadi bapak bu, oh enggak ya, ayah yang luar biasa. Karena memang jarang banget ayah mau ikut parenting. Biasanya itu urusannya ibu gitu. Jadi karena anak-anak kita sahabat, sehingga kalau curhat pertama itu curhatnya ke kita, nggak ke gadget, apalagi ke sosmed. Ada seorang ibu yang kaget ternyata anak-anaknya mengata-ngatai dia di sosmed. Jangan sampai kayak gitu ya. Ini kalau saya kayak gitu tuh saya langsung nyanyi itu sakitnya tuh di sini gitu ya. Oke. Nah, orang tua yang berada ya, kita tutup dengan film. Pada saat kita nanti menjadi sahabat bagi anak-anak kita, maka dia akan selalu merasa ada yang kurang kalau belum cerita ke kita. Makanya kalau bisa pada saat makan malam, jadikanlah ada sesi recalling dalam keluarga. Jadi kita cerita hari ini kejadiannya apa aja. Kalau yang punya bibliotek pasti tahu namanya recalling. Jadi kita cerita tadi bunda isi seminar di Jogja ini ketemu ayah bunda yang luar biasa. Nanti abinya cerita tadi abi tuh bayar rekening ke bank antri, ternyata dia nyerondol tuh. Kamu boleh nggak? Enggak lah gitu. Anak-anak cerita. Anak-anak aku tadi bertengkar sama temenku. Oh ya kenapa? Habis dia rebut bukuku. Terus ada yang kamu bilang, ya aku bilang kamu boleh bicara loh, nggak usah rebut-rebut. Oke itu bagus. Tapi ada juga yang bilang, aku tadi dipukul temanku tapi aku diem aja. Loh kenapa dek? Aku nggak mau, aku takut. Nah itu kita bisa berikan masukan. Apa kamu suka dipukul terus? Oh enggak. Jadi apa dong harus yang bisa kamu lakukan? Aku bilang deh gak suka. Oke, kalau kamu tadi masih pukul, berarti aku butuh bantuan guru. Nah itulah fase kita memasukkan solusi ke anak setiap kali makan malam. Karena kalau makan pagi kita mesti kejar tayang kan ya. Kalau bisa ada fase itu. Dan kalau ada yang nggak beres itu terlilis setiap hari. Jadi kita anak itu tahu solusinya. Dan kalau ternyata telepon kita berdering saat makan malam kering gitu ya, kita bilang ini anak, sebentar ya dek, mama angkat teleponnya ya di situ ya. Nanti mama balik lagi. Ya, kita angkat teleponnya, kita balik lagi. Ya. Itu setiap kali kita izin saat melakukan sesuatu, anak pun akan izin saat melakukan sesuatu. Jadi pada saat dia kerja kelompok, pulangnya ke malam, dia yang bingung telepon kita. Mama maaf ya aku ternyata kerja kelompok sampai jam 6 belum selesai. Bukan kita yang bingung telepon gurunya sama teman-temannya anakku di mana. Kalau kita terbiasa izin pada anak, dan fase itu dimulai di 8 bulan. Sering main cilukba ya, cilukba. Jangan sampai ciluk, ya papa nggak kelihatan, papa hilang. Nah itu jangan, tambah stres soalnya. Dan setiap kali berangkat kerja, kita harus bilang, mama mau berangkat kerja, nanti sore mama datang lagi jam 5. Ya, nanti kita ketemu lagi. Walaupun dia meraung-raung, nggak apa-apa, itulah kenyataan hidup. Jangan sampai nilap nih, kalau Jawa gitu, Jogja ya, nilapnya itu nggak boleh, berbohong. Kalau semakin kita sering nilapkan itu bahasa Indonesia apa ya? Meninggalkan tanpa izin, itu waktu besar kita manatnya nanti di puber, ya dia sering akan pergi keluar dengan teman-temannya dan tidak izin pada kita. Jadi jangan pernah meninggalkan anak. Oke, pada akhir sesi ini kita lihat seorang ayah yang luar biasa yang menjadikan anaknya yang menjadi biasa menjadi inspirasi dunia. Kisah seorang ayah dan anaknya, Dick Hayat dan Rick Hayat. Seorang anak yang terlahir cacat
seolah-olah sudah tidak berdaya karena dia tidak bisa berjalan dan tidak bisa bicara. Tapi orang tuanya yang luar biasa lah, yang menginginkan anaknya menjadi orang yang bisa menjadi seseorang yang kelak bisa berguna. Karena tragedi itu, ayah dan anak itu tidak bisa bermain bersama. Tetapi karena mereka bersama, mereka bisa menjadi inspirasi dunia. Karena mereka bersama, mereka menjadi inspirasi orang-orang yang normal yang ada di seluruh dunia. Ayah dan ibu dari anak itu pun menginginkan anaknya bisa masuk sekolah normal, berkumpul dengan orang-orang normal, dan menjadikan dia bisa menjadi seseorang yang berguna, bisa menulis dengan menggunakan komputer yang khusus. Sampai suatu saat, Rick berbicara kepada ayahnya bahwa dia ingin berpartisipasi dalam perlombaan lari. Ayahnya bukanlah seorang pelari, tetapi dia setuju untuk mengantarkan anaknya mengikuti turnamen itu. Untuk pertama kali dalam hidupnya, Rick tidak merasa menjadi seseorang yang cacat. Dia tidak merasa menjadi seseorang yang tidak berguna. Dengan kebersamaannya mereka mengelilingi dunia. Dengan kebersamaan dan keyakinannya mereka bersama berlari. Rick menjadi seseorang yang berguna, dan Rick pun mengantarkan anaknya untuk melihat dunia. Segala keterbatasan yang ada tidak menghalangi Rick untuk bisa melihat dunia, untuk bisa menjadi inspirasi seluruh orang yang ada di dunia. Bersama ayah, Rick menjadi seseorang yang luar biasa. Bersama ayah dia mempunyai rasa kepercayaan dirinya. Bersama ayah dia mengikuti berbagai turnamen, berbagai lomba. Bersama ayahnya dia merasa menjadi seorang yang berguna, seseorang yang mampu, seseorang yang sama dengan orang-orang di luar sana. Bersama ayahnya dia telah melihat dunia, bahwa dunia tidaklah sesempit yang dia bayangkan. Bagaimana peran seorang ayah mengantarkan anaknya menjadi seseorang yang luar biasa. Bagaimana peran seorang ayahnya menjadikan dia bisa selalu bersama mengelilingi Amerika, menjadi sumber inspirasi banyak orang, menjadi sumber inspirasi orang-orang sehat yang ada di sekitarnya. Dia melihat dunia, dia merasa bahwa dia menjadi seorang yang mampu, dia menjadi orang yang berpotensi. Dia tidak lagi merasa menjadi orang yang cacat, dia tidak lagi menjadi orang yang lemah. Rick tidak dapat berkompetisi tanpa ayahnya, dan ayahnya tidak dapat berkompetisi tanpa anaknya. Dengan bersama mereka menjadi kuat, dengan bersama mereka melihat dunia. Kita bersama anak-anak kita bisa mengantarkan mereka menjadi orang-orang yang luar biasa. Saat kita sibuk melihat kelebihan-kelebihan mereka, saat kita sibuk melihat bagaimana bahwa mereka adalah qualified art, qualified yang selalu akan memiliki potensi di dunia ini dan bisa menjadi rahmatan lil alamin. Semoga kita bisa menjadi orang tua yang mengantarkan anak-anak kita menemukan surganya, dan semoga kelak mereka bisa bertemu dengan Rohnya dan selalu bisa membedakan baik dan buruk walau tanpa kita di sisinya. Terima kasih dari saya, mohon maaf atas segala kekurangan, segala kelebihan, kebenaran semua berasal dari Allah. Dengan kekurangan adalah saya harus lebih banyak belajar lagi. Semoga ada manfaatnya, semoga kita bisa menjadi orang tua kebanggaan putra putri kita bersama. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya kembalikan kembali pada Budia. Luar biasa. Sekali lagi mari kita beri aplaus untuk Dr. Vivi. Berbahagia sekali pada kesempatan yang bahagia ini Dr. Vivi bisa hadir di tengah-tengah kita untuk membagi ilmunya, sharing bersama. Semoga apa yang didapatkan dari beliau, karena beliau memang beberapa agenda harus diselesaikan. Bersyukur berkesempatan untuk di sini. Semoga bisa membawa kita untuk lebih mengenal anak kita, lebih mengenal potensi anak kita dan lain-lain. Ini tadi saya sempat menanyakan apakah ada sesi tanya jawab, tetapi karena waktu mungkin Bapak Ibu yang ingin bertanya
nanti silakan Bapak Ibu bisa menulis. Pakai email ya Bu ya? Oke, bertanya bisa menulis nanti emailnya. Oh, nanti kita buatkan grup WA ini ya, nanti bisa konsultasi seperti yang beredar TV karena beliau memang pakar politik dan banyak sekali memberikan konsultasi. Kemudian baik, karena waktu juga nanti kita akhiri. Tetapi kalau ada yang ingin ditanyakan beberapa hal, kebetulan untuk Garda Communication itu adalah kantor sipil di Yogyakarta. Jadi nanti Anda bisa bertanya dengan Pak Arif atau mungkin beberapa Bu Wifi juga. Nanti bisa mengetahui apakah anak kita itu sensing, thinking atau apa misalnya nanti bisa ditanyakan lebih lanjut. Gitu ya. Oke, baik. Sepertinya cukup begini acara kita. Terima kasih kepada ayah bunda. Ini ada beberapa ayah yang mendampingi bundanya untuk belajar bersama. Yang bunda-bunda nanti sampai di rumah langsung ditransfer ke ayahnya, begitu ya. Bersyukur sekali kita bisa bertemu bersama. Kita akhiri acara kita pada kesempatan hari ini dengan bacaan hamdalah. Alhamdulillahirrahmanirrahim. Sekali lagi mari kita lihat potensi anak kita lihat potensi suami kita, istri kita, agar kita bisa menciptakan keluarga kita menjadi keluarga yang lebih baik, bahagia, tidak sekedar di dunia tapi bahagia juga di akhirat. Lalu bagaimana